Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing, worshiping you, Lord. For there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan. Yes, we worship you, God. Thank you for your presence in this place.
sampai hari ini bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. Really love you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship you. Dengan kekuatan kami, katakan, Lord, I worship, oh, I worship you. Jesus, Lord, I praise you. Just praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu, dengan syukur-Mu, dengan hatimu. Worship God. Dalam
Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Di dunia ini dipenuhi dengan ribuan nama. Nama para penguasa, nama para pemikir, hingga nama-nama yang kita ukir sendiri. Kita sering mencari perlindungan di balik nama, harta, jabatan, atau kebaikan diri. Ada satu nama yang sering kita ucapkan. Kita mengucapkannya di saat matahari terbit dan terbenam, melisankannya sebagai penutup doa yang terburu-buru. Tuhan berkatilah makanan ini dan berkati perjalanan kantor sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama itu seringkali menjadi tanda baca dalam kalimat kita. Begitu akrab, begitu sering, hingga terkadang nama itu hanya menjadi sebuah kebiasaan. Takutan mencengkram dan tak sempat lagi mencari sandaran, hanya ada satu nama yang secara refleks kita sebut. Tuhan Yesus tolong. Bukan sekedar seruan panik, melainkan refleks terdalam dari jiwa yang tahu bahwa saat dunia runtuh, hanya nama itu yang tetap kokoh. Kita memanggilnya karena kita sadar di titik paling kritis manusia tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan. Nama itu menjadi pelarian pertama di tengah sesat, menjadi sandaran karena pada nama itu ada kuasa. Tapi apakah kita benar-benar mengerti mengapa? Halo, apa kabar semua? Luar biasa. Wah, kita live update dulu kehidupan masing-masing. Kita mulai dari Chelsea. Gimana? Apa kabar kamu? Aman sih kak, aku tuh lagi sakit kak. Masih berharap banget ada mujizat dari Tuhan. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Mari kita topang doa sama-sama yuk. Di hadapan maut dan dosa, tidak ada nama lain yang cukup kuat untuk berdiri tegak. Hanya ada satu nama yang bersedia turun ke lembah kekelaman. Ia memeluk kehinaan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, dan menggantikan hukuman kita. Sebuah nama yang tidak datang dengan mahkota emas, melainkan bermahkotakan duri. Pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya, mengapa bukan nama lain? Mengapa di bawah kolong langit
Hanya nama ini yang membuat kegelapan gemetar. Apa arti dibalik sebuah nama yang kita sebut setiap hari itu? Dunia mengira mereka sedang mengakhiri sebuah riwayat. Namun mereka keliru. Setiap tetes darah yang jatuh ke bumi justru sedang membasuh sejarah manusia yang kotor. Nama itu bukan sekedar gelar. Nama itu adalah sebuah janji yang ditepati dengan darah. Setiap kali engkau menyebut namanya, engkau sedang memanggil pribadi yang menukar kemuliaan surga dengan salib yang hina. Engkau menyebut nama yang telah membayar lunas setiap hutang dosamu. Tiada nama lain yang memiliki otoritas tinggi itu. Nama itu adalah jembatan yang menghubungkan debu seperti kita dengan kekudusan Allah. Saat engkau menyebut Tuhan Yesus, nama itu adalah perlindungan, identitas, dan satu-satunya jalan pulang. Mulai hari ini, jangan sebut nama itu dengan hampa. Sebutlah dengan gemetar penuh syukur. Karena di balik nama itu ada kasih yang tak terukur. Di dalam nama itu ada kemenangan yang mutlak. Tiada nama lain yang sanggup menyelamatkanmu selain nama Tuhan Yesus Kristus. Sweet
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebab hari ini kita akan merayakan betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya karena pengorbanannya dan hanya di dalam namanya kita diselamatkan. Mari bersama kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oleh karena kuasa kasih-Mu yang besar, kami hidup. Dan oleh kuasa salib-Mu, hidup kami dipulihkan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira,
ku terima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih salib-Mu, buat pengorbanan. Sebab lewat pengorbanan di kayu salib kami hidup. Biarlah lewat hidup kami Tuhan yang telah Engkau pulihkan, kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat
potong kayu kasar, tanah dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebab lewat pengorbanan-Mu Tuhan kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk tiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena Engkau Tuhan, karena kuasa salib-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya.
Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Karena salib Kristus, saudara boleh ada sampai hari ini. Karena salib Kristus, engkau ditebus, engkau dibayar lunas. Karena salib Kristus, engkau dibenarkan. Karena salib Kristus, engkau yang tidak layak menjadi layak. Coba kita renungkan pengorbanannya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan, lewat roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Masing-masing pribadi lepas pribadi mengoreksi diri kita. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama supaya engkau layak makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebab kalau kita dengan cara yang tidak layak, makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus, engkau tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Mari siapkan roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus di tangan kita. Tinggi-tinggi Bapak Ibu. Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bahkan Alkitab menulis wajah Yesus tidak lagi rupa manusia karena penuh dengan cambukan, penuh dengan bilur-bilur. Betapa menderitanya, tetapi dia mau menderita. Dia mau melakukannya karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela menderita buat saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu engkau makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, kita memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Biar kita junjung tinggi kemanapun kita pergi, ingat pengorbanannya. Dengan iman kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan anggur. Bukankah jemaat mengimani anggur yang adalah lambang darah Yesus? Darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka dari lambungnya mengeluarkan darah bercampur air. Itu menandakan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Lewat darahnya engkau yang tidak layak menjadi layak. Lewat darah Yesus engkau disucikan, dibenarkan. Sebabnya waktu engkau minum sebentar, engkau mengingat bahwa hidupmu sudah dibenarkan, sudah disucikan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Kita angkat kedua tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Betapa hebat kasih-Nya dalam hidup saudara. Betapa luar biasa kasih-Nya dicurahkan buat saudara. Penderitaannya, bahkan darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat perjamuan kudus, lewat darah dan
lewat tubuh dan darahnya, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami mujizat Tuhan. Yang susah dihiburkan Tuhan, yang melihat jalan buntu Tuhan akan memberi jalan keluar dalam hidupmu. Ada kuasa lewat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terhingga. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih yang percaya, yang sudah dibenarkan, yang sudah merasakan jamahan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan itu cukup bagi kami Tuhan. Iman kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan. Kami kembali bersemangat, bahkan kami percaya di saat kami memuji menyembah Tuhan ada kuasa Allah yang bekerja. Pemulihan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan. Hamba terbatas, biar Roh Kudus yang mengambil alih setiap penyampaian kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Yesus yang siap belajar sama-sama katakan amin. Boleh kata tepuk tangan untuk Tuhan? Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara katakan di sebelah Bapak Ibu Saudara, bersyukur bisa berjumpa dengan kamu. Iya boleh duduk. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Iya luar biasa, jadi Bapak Ibu Saudara semua orang percaya hari ini merayakan Jumat Agung ya. Semua orang Kristen merayakan Jumat Agung, tujuannya bukan karena sekedar perayaannya, bukan sekedar acaranya, tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati untuk menyelamatkan saya dan saudara sehingga kita hari ini bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Dan khotbah hari ini saya beri judul No Other Name atau tidak ada nama yang lain. Ya materi yang kadang-kadang kalau kita nggak fokus bisa terbawa untuk tidur. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bilang di sebelahnya kamu jangan tidur. Ya di awal mungkin banyak hal yang kita sudah sering dengar sehingga kadang-kadang kita menganggap ini udah biasa. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara apa yang disampaikan firman Tuhan itu mungkin lagi mengingatkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita dan tanpa kita sadari itu mulai hilang. Sehingga kita tidak bertumbuh lebih maksimal lagi sebagai orang percaya sekedar menjadi Kristen biasa-biasa aja. Karena kenapa? Kadang-kadang sesuatu yang penting kita sudah anggap menjadi sesuatu yang biasa. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara menjadi mau menjadi orang-orang yang luar biasa. Pastikan jangan tidur. Ya, Bapak Ibu Saudara bicara soal nama, Bapak Ibu Saudara saya coba pelajari. Ternyata dalam budaya modern ada orang-orang yang menganggap nama itu hanya sekedar sebagai identitas administratif. Nah itu yang saya coba cari-cari ya dari beberapa sumber. Nah tetapi dari pemahaman Alkitab Bapak Ibu Saudara secara Alkitabiah nama sebenarnya mencerminkan karakter kekristenan kita. Ketika kita disebut Kristen pengikut Kristus nama itu sebenarnya membawa beban kesaksian iman kita. Jadi kita harus hati-hati dengan nama kita. Ya, contoh. Nama Paulus, ternyata nama Paulus itu identik dengan kata rendah hati. Jadi orang-orang yang namanya Paulus harusnya bisa membuktikan, menunjukkan hidupnya mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Ada di sini yang namanya Paulus. Ada? Oke, lolos nama Paulus. Nah, nama Daniel ya. Daniel, ada yang namanya Daniel? Oke, puji Tuhan, dikatakan Allah adalah hakimku ya. Ada Matius, pemberian Allah, ada Markus yang melambangkan pemulihan. Jadi sebenarnya setiap nama kita itu membuktikan bisa menunjukkan siapa saya dan saudara sebenarnya. Ya, nah di Manado ini Bapak Ibu Saudara, setahu saya karena kita mayoritas Kristen, ya, tentunya banyak yang namanya itu pakai nama-nama tokoh Alkitab. Benar gak? Adakah yang namanya Yudas? Ada? Enggak ada yang namanya Yudas. Pernah ketemu dengan om-om atau saudara kita yang namanya Yudas di Manado? Coba deh jujur, pernah enggak? Kenapa mereka enggak mau pakai nama Yudas Bapak Ibu Saudara?
Atau ada yang lagi punya planning kalau kita punya cucu, kita mau bilang tapi anak mantu pakai nama Yudas. Kenapa? Mumpung cuma satu. Nggak ada yang lain. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan sebagai seseorang yang mengkhianat. Benar nggak? Yang menjual Yesus. Jadi pada takut. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya ketemu dengan yang namanya Paulus, mumpung nggak ada yang namanya Paulus di sini. Tetapi seperti Yudas. Namanya Paulus. Tapi seperti Yudas. Ada yang namanya Markus, Matius, minta maaf Daniel. Tapi kalau ditanya, kenal Pak Om Daniel? Bukan Daniel yang di sini. Yang mana? Yang kalau dia mabuk sampai digodang. Kalau dapat tegur, kenapa nggak mabuk? Ya Pak Om, nggak pegot. Nah, tapi kenyataannya begitu, tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, nama kita tidak menunjukkan seharusnya siapa kita. Sebagai orang percaya kalau nama kita adalah nama-nama yang Alkitabiah, itu harusnya menjadi tanggung jawab kita. Itu kita pikul salib tuh Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dari nama kita dikenal siapa kita. Sebagai orang Kristen kita dikenal siapa Tuhan yang kita percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, nama ini sesuatu yang penting, bilang katakan penting. Termasuk juga untuk bangsa Yahudi. Ternyata bagi bangsa Yahudi nama adalah sesuatu yang sangat penting. Karena nama bukanlah sekedar sebuah kata, tapi merupakan sebuah wadah realitas spiritual, pernyataan atau gambaran karakter, dan sebuah pengikat perjanjian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, satu saat Yohanes dan Petrus itu ditangkap. Kenapa? Karena mereka sedang menyampaikan atau mereka sedang menginjilkan yang menyaksikan bahwa di dalam Yesus itu ada kebangkitan. Sehingga mereka ditangkap dan mereka dibawa ke dalam sebuah sidang di mahkamah agama untuk apa? Untuk menangkap mereka sebenarnya tujuan utamanya Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara di mahkamah agama itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang mereka yang menyalibkan Yesus sebelumnya. Seharusnya kan si Petrus takut dong ya. Dia khawatir dong, wah ini mereka nih yang tangkap Yesus nih. Yang menyalibkan Yesus nih mereka. Berarti ujung-ujungnya dia bisa nangkap bahwa di saat itu pun dia kalau salah jawab, dia juga bisa ditangkap. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dia bilang tidak ada nama satupun di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dia berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa dia berani untuk menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara? Karena dia percaya adalah satu-satunya juru selamat di dunia yang bisa menyelamatkan Petrus adalah Tuhan. Sehingga dia berani dengan gentar, dengan lantang, dengan tegas dia mengatakan tidak ada nama lain. Sebenarnya kenapa dia mesti sebut tidak ada nama lain? Karena kata nama ini penting buat bangsa Yahudi saat itu. Dia sedang masuk di dalam kerangka berpikir bangsa Yahudi bahwa nama yang paling utama adalah puncak sebuah nama itu adalah tentang nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini harus menjadi pemahaman saya dan saudara sebagai orang percaya. Ada orang menganggap nama Yesus itu ya udah nama, kadang-kadang ya asal ngomong aja tentang nama Yesus. Ada yang berkata sampai bilang sumpah demi nama Yesus. Ada yang begitu di sini udah nggak ada, disindir terus sama pendetanya. Tapi di luar sana kadang-kadang nama Yesus itu ya sekedar aja begitu. Sepertinya enggak sesuatu yang penting, enggak heran hidupnya enggak berubah. Tapi saya percaya yang di sebelah Bapak Ibu Saudara orang-orang yang selalu berubah. Karena mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mereka sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Mengapa sih nama Yesus, hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena hanya Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan tetapi dia juga menjadi manusia 100% Bapak Ibu Saudara. Di seberang sana saudara-saudara kita suka bilang begini, masa sih manusia dijadikan Tuhan? Manusia bisa gak jadi Tuhan? Yang bilang bisa? Yang bilang gak bisa? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bisa gak jadi manusia? Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menyembah
manusia yang jadi Tuhan, tapi yang kita sembah adalah Allah Bapa yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Pemahaman ini harus kita pahami dengan benar sebagai pengikut Kristus. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang berikut, kenapa Yesus adalah satu-satunya nama yang menyelamatkan kita adalah karena hanya Yesus yang hidup tanpa dosa dan mati sebagai pengganti kita. Hanya Dia yang tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya dosa itu harus mengalami yang namanya dihukum atau binasa. Roma 6 ayat 23 bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya dan saudara udah jatuh tercemar oleh dosa. Semua tanpa terkecuali. Bilang di sebelahnya, tanpa terkecuali. Tidak ada nabi, raja, pendeta, gembala, tokoh spiritual termasuk ibunya Yesus yang tidak tercemar dengan dosa. Tetap yang namanya manusia sudah tercemar oleh dosa. Karena manusia sudah tercemar oleh dosa, Bapak Ibu Saudara, ya dia nggak bisa menebus kita. Masa orang berdosa menebus orang berdosa? Ya nggak bisa. Itu sama dengan orang yang nggak bisa berenang lagi mau coba tolong orang yang nggak bisa berenang, sama-sama tenggelam. Sama dengan orang-orang yang punya utang banyak, terikat dengan utang, dia mau tolong orang lain untuk bayarin hutang, enggak. Pada akhirnya dia akan berhutang dulu untuk bayar utang. Yesus enggak punya utang apa-apa. Makanya dia bisa menebus saya dan saudara. Lunas, bilang lunas. Dengan darah yang mahal, Bapak Ibu Saudara, mati di kayu salib. Kita harus mati di kayu salib sebenarnya. Karena kita berdosa, harus mati. Enggak ada pilihan lain. Bapa di surga berpikir gimana cara menyelamatkan kita nih caranya. Harus yang tidak berdosa yang harus menyelamatkan kita, enggak ada yang lain. Makanya Yesus harus lahir di dunia ini. Sebagai seseorang yang tidak berdosa untuk menyelamatkan saya dan saudara. Hal ini juga harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Enggak sekedar pengetahuan, knowledge, tetapi itu harus menjadi sesuatu yang benar-benar kita mengerti sehingga kita bersyukur akan kematian Yesus yang sudah menebus hidup kita. Enggak ada Bapak Ibu Saudara yang enggak berdosa, semuanya sudah berdosa. Bilang termasuk kita. Makanya perlu bertobat. Kenapa Yesus dikatakan satu-satunya nama yang menyelamatkan? Karena hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Saya hanya mau menyampaikan 3 hal ini, sesuatu yang kenapa saya bilang dari awal, mungkin dari awal sering kita dengar, bisa membuat kita ngantuk. Karena saking seringnya, tapi sebenarnya ini menjadi dasar buat saya dan saudara kalau kita mau terus ikut Tuhan. Percaya Yesus sebagai Tuhan, ini dasar loh Bapak Ibu Saudara. Yang perlu benar-benar kita tangkap dan kita pahami. Sehingga iman kita tidak tergoncang oleh keadaan dunia. Iman kita enggak tergoyang-goyang Bapak Ibu Saudara. Diarahkan ke sana, diarahkan ke sini. Kenapa? Karena kita punya pengertian yang benar tentang nama Yesus yang adalah satu sebagai juru selamat. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, Kisah Para Rasul 4 ayat 10 berkata demikian. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ini Petrus yang ngomong Bapak Ibu Saudara. Dia menyaksikan bahwa karena kebangkitan Yesus yang membuat dia tetap bisa berdiri tegar di depan orang-orang yang sedang menghakimi dia. Ya. Jika Yesus tidak bangkit, kita jangan jadi orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Dia harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Kalau dia nggak bangkit lah, masa kita mau percaya sama yang sama-sama mati? Dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya, masa mau menyelamatkan kita? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi bukankah Yesus bangkit? Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa penebusan Yesus itu diterima sama Tuhan. Diterima oleh Bapa di surga. Penebusan Yesus di saat kita mati di kayu salib yang seharusnya kita, itu diterima sama Tuhan sehingga dia bangkit. Amin. Nah,
jika Yesus sudah bangkit Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi bagian kita? Kalau kita sudah tahu bahwa satu-satunya nama yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi respon kita? Bukankah Yesus sudah melakukan bagiannya? Dia membuktikan siapa dia sesuai dengan namanya. Nama yang menyelamatkan, dia buktikan lewat kayu salib Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada nama-nama lain yang membawa ajaran, tetapi hanya nama Yesus yang membawa kita masuk di dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana respon kita di saat Yesus mau berkorban mati di kayu salib? Yang pertama adalah, siap semuanya? Ya, fasten your seat belt. Ya, tadi pemahaman dasar, sekarang pemahaman lebih dasar juga, sama-sama dasar untuk kita bertumbuh. Ya, yang pertama adalah kita harus meninggalkan dosa, bertobat. Bertobat bukan sekedar Bapak Ibu Saudara seperti tadi kita menyanyikan pujian penyembahan keluar air mata. Ya, sepertinya seperti apa? Bertobat bukan artinya kita datang lalu ke gereja menjadi seorang pelayan punya jabatan titel. Bertobat bukan sekedar kita rajin ke gereja, tapi bertobat berbicara tentang perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Bertobat artinya kita meninggalkan dosa, berbalik arah, merubah cara berpikir kita, metanoia, itu bertobat. Kalau kita melayani tapi cara berpikir kita belum berubah, kita belum bertobat. Kalau kita melayani belum bisa mengampuni orang lain, itu belum bertobat. Kita rajin ke gereja tapi kita masih kompromi dengan dosa, itu belum bertobat. Yang setuju katakan amin. Oke, hebat kelihatan di mimbar, mungkin dia pengkhotbah yang begitu luar biasa. Tetapi cara berpikirnya masih pakai cara berpikir dunia Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dikatakan sebuah pertobatan. Dan pertobatan selalu terlihat dari apa? Perubahan hidup. Perubahan hidup. Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu mengikuti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Makanya gak heran kita suka ketemu ada orang bilang begini, Pak, tapi kan dia pelayan. Masa pelayan seperti itu? Dia pelayan, dia pinjam doi dia gak siap pulang-pulang. Dia pelayan Pak. Kalau acara doa sampai jam 1 pagi, acara sih bagus, kan pelayan. Kenapa? Karena cara berpikirnya belum diubahkan. Yang setuju katakan amin. Makanya Kisah Para Rasul 3 ayat 19 bilang begini, karena itu sadarlah, katakan sadar, dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat susah enggak Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bilang susah? Siapa yang bilang gampang? Siapa yang bilang mana-mana? Siapa yang bilang kita belum mau bertobat? Kalau saya balik kata-kata saya, orang yang enggak mau bertobat mereka enggak mau angkat tangan. Siapa yang mau bertobat? Kalau cara berpikirnya berubah, saya enggak perlu putar-putar kalimat dan kata. Itu akan keluar dari hati kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena cara berpikir kita udah diubahkan. Hati kita udah berubah. Orang kalau udah berubah melayani mah gak usah disuruh. Orang kalau udah berubah, udah bertobat ke gereja, dia takut terlambat. Ya mungkin macet. Hari Jumat macet. Enggak ya? Dia kalau udah diubahkan Bapak Ibu Saudara, mau kasih persembahan dia gak hitung-hitungan. Kenapa? Karena cara berpikirnya udah diubahkan. Itu ciri-ciri orang yang bertobat dan saya percaya ada di tempat ini. Ya, bertobat kan gak ada yang sekaligus, gak ada yang simsalabim, ya pelan-pelan. Mungkin dulu rokok 2 bungkus, sekarang 1 bungkus. Itu bertobat gak? Kalau dari rokok pindah vape, bertobat gak? Vape obat nyamuk, ingat baik-baik. Zaman umur saya. Buat saya langkah awal adalah perubahan biarpun kecil, di mata Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu ada yang datang masih merokok 2 bungkus, bikinlah 1 bungkus. Tapi masih merokok, ya iya pelan-pelan aja.
pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi ada perubahan, jangan pakai, Pak Stephen bilang boleh kok. Sadiki, Mar setiap aku dapat tahun depan masih seberapa? Masih 1 Pak. Mar dulu 2. Dulu kapan? Ya 3 tahun lalu Pak Stephen khotbah 3 tahun. Dari 2 pindah 1 gak berubah-berubah, itu ntar lagi balik jadi 2. Bilang yang di luar sana bukan di sini. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, respon kita apa? Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan dan siap pikul salib. Katakan pikul salib. Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pikul salib artinya bukan Bapak Ibu Saudara ikut, tadi malam saya lihat ada luar biasa, ada beberapa gereja yang mereka pawai jalan-jalan, lalu ada yang bawa salib. Pakai salib, bagus sih ucapan syukur. Tapi yang saya maksud pikul salib itu bukan yang itu. Bukan Bapak Ibu Saudara pulang kong disuruh pikul salib lalu ambil tuh pohong Birman punya kong potong baking salib. Bapak Ibu Saudara nggak usah seperti itu. Benar nggak Pak? Atau pulang aduh kita mau bikin tato salib. Nggak begitu. Lukas 9:23 bilang begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, katakan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi pikul salib itu berbicara apa? Berbicara kita mau menyangkal diri kita, menyangkal ego kita, menyangkal ambisi, menyangkal kenyamanan diri, dan menaruh kehendak Kristus di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang paling penting. Menyangkal diri Bapak Ibu Saudara. Dengerin khotbah agak tersinggung, itu lagi menyangkal diri. Iya. Tadi disinggung jangan berusaha datang ke gereja untuk gak terlambat. Gara-gara yang minggu lalu saya disindir pendeta. Jadi break minggu depan saya gak mau terlambat. Bangun pagi cepat-cepat. Aduh masih mengantuk. Datang ke gereja itu sangkal diri kok termasuk. Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk datang ke family cell. Sementara yang lain lagi undang untuk main padel. Dan mereka semua udah kumpul banyak orang bertepatan dengan family cell atau komsel. Dan Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk mereka minta maaf saya gak jadi datang. Ngana so bayar, gak apa-apa kasih buat orang lain aja. Saya mau ke gereja, saya mau ke family cell. Itu sangkal diri. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Mau mengampuni orang yang ngejelekin kita, itu lagi sangkal diri. Datang ke gereja, ini orang gosipin saya, ngejelekin saya. Mana asar suruh duduk di sebelah lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap memutuskan untuk duduk dan beribadah, itu sangkal diri. Yang gak menyangkal diri itu dia keluar, gak mau ibadah. Siapa? Gak mau ibadah saya, ada dia di situ. Itu gak mau menyangkal diri, gak mau pikul salib. Yang setuju katakan amin. Ya, pelayan-pelayan Tuhan harus bisa sangkal diri. Kan enggak ya, enggak gampang loh Bapak Ibu Saudara lagi duduk ya. Tiba-tiba Aser datang, boleh pindah sana. Siapa nganapi kursi? Kan Aser mesti emosi enggak yang melayani? Dia harus bisa menyangkal diri, mengampuni. Yang setuju katakan amin. Enggak menyinggung. Kalau tersinggung puji Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, memikul salib atau menyangkal diri bukan cara untuk mendapatkan keselamatan karena keselamatan adalah anugerah. Menyangkal diri atau pikul salib bukanlah sebuah beban yang berat. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang akan membuat itu menjadi ringan. Pikul salib bukan sebuah pilihan bagi orang percaya. Iya, kita nggak bisa memilih, tetapi itu sebuah tanggung jawab kita untuk melakukan untuk pikul salib. Pikul salib adalah respon yang benar dari orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mesti mengerti, supaya di saat pikul salib kita tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara akan terus mengalami kemuliaan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana respon kita? Respon kita adalah ya tetaplah di dalam Tuhan. Kita ada di dunia yang selalu berubah-ubah, seperti salah satu presiden yang selalu berubah-ubah. Membuat emas naik, tiba-tiba turun, harga minyak naik, turun, mulai dari perkataannya. Dari mulut satu orang aja udah berubah-berubah loh Bapak Ibu Saudara. Tuh, bisa membuat kita bisa, pada akhirnya kita gak mau ikut Tuhan dengan keadaan dunia yang semakin berat, semakin sukar. Belum selesai urusan BBM kita lagi mikir-mikir kapan ini BBM mau naik. Itu ujung-ujungnya kan sampai di dapur. Benar gak ibu-ibu? Ya ujung-ujungnya begitu ya Pak Edi ya.
kenaikan BBM akan sampai di dapur. Tolong bilang bapak-bapak ingat bye-bye. Itu mau sampai di dapur. Ya. Terus tiba-tiba gempa. Saya berdoa tidak ada yang berdampak. Tapi kalau ada jemaat Tuhan, kami kemarin ngobrol, coba WA siapa yang lagi ada kendala supaya kita bisa saling topang, saling tolong menolong satu sama lain. Nah keadaan dunia itu seperti itu. Kalau kita nggak mau tetap di dalam Tuhan, ada begitu banyak tawaran dunia yang sepertinya bisa menjadi solusi terbaik. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, persaingan kita nggak gampang. Di sana sepertinya jawabannya doa lebih cepat. Kenapa kamu ikut keputusan yang dari sana? Itu kan nggak benar. Pak, saya udah lama loh doa, tapi nggak ada hasil sama sekali. Saya baru ngomong sebentar sama orang itu langsung ada solusi. Dunia selalu menunjukkan sepertinya adalah solusi terbaik yang kita bisa temukan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah proses pergumulan yang akan kita hadapi ke depan. Ingat baik, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Masa sukar akan terus terjadi. Makanya firman Tuhan mengajarkan tetaplah di dalam Tuhan. Orang yang tahu Yesus adalah satu-satunya Tuhan, mereka nggak akan jual Yesus hanya karena ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa yang sudah terima Yesus? Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan gak pernah mau meninggalkan kita. Kita yang disuruh tetap. Kenapa? Karena seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Lawang Dia mati di kayu salib supaya kita bisa bersama-sama dengan, supaya Yesus bersama-sama dengan kita. Tapi kita Bapak Ibu Saudara yang disuruh tetap. Kenapa? Tawaran di sana lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memiliki iman yang sejati, kita akan kompromi, kita akan tinggalkan Tuhan. Kalau lagi diberkati, semua yang kita harapkan terjadi, gak sulit untuk tetap dalam Tuhan. Tapi kalau segala sesuatu tidak terjadi yang kita mau, dan di luar ada pilihannya, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, dengar baik. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha membuat kita keluar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dari dulu sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, iblis kerja keras, begitu ya Pak Edi ya. Dia cari waktu yang tepat untuk apa? Untuk kita keluar, untuk kita meninggalkan Tuhan. Makanya dibilang disuruh hati-hati. Strategi yang dia lagi buat sekarang adalah apa Bapak Ibu Saudara? Dia bilang begini, gak apa-apa kita terima Yesus. Gak apa-apa kita rajin ke gereja, bagus. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu untuk kita bisa survive di dunia ini. Yesus aja gak cukup. Kamu terima Yesus boleh, kamu jadi orang Kristen boleh. Tetapi gak cukup, ada hal-hal lain yang kita bisa pelajari, kita harus terima dari dunia ini untuk memperlengkapi kita. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan hati-hati dengan apa? Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Apa arti filsafat Bapak Ibu Saudara? Filsafat artinya adalah studi atau pengajaran tentang hal-hal yang fundamental, tentang keberadaan, pengetahuan, nilai dan realitas. Ini semua baik gak kelihatannya? Baik. Perlu kita pelajari gak? Perlu. Tetapi kita harus bedakan apakah semua pengajaran ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau membuat kita jauh dari Tuhan. Apakah pengajaran-pengajaran dunia ini yang kelihatannya baik dan memang kita butuhkan, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Yoga boleh gak? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang gak boleh? Boleh. Untuk kesehatan. Benar gak? Di stretching ya, ditarik-tarik. Lipat sana, putar leher. Gak apa-apa dong ya, siapa tuh jadi lentur. Pak Edi pernah ikut yoga?
Jangan Pak, kita berdua jangan. Kasihan instrukturnya stres dia. Tarik boleh. Tapi di saat kita yoga, lalu lo mulai masuk pengajaran pengertian yang mengajarkan tarik kuat-kuat. Rasakan kekuatan dari alam. Bukan kekuatan datangnya hanya dari Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, tarik. Seperti memeluk matahari. Rasakan semangat panas matahari. Rasakan ketenangan yang dihasilkan. Terus nikmati. Tarik yang kuat. Itu udah ada unsur-unsur sepertinya Yesus aja kurang gitu. Bukankah firman Tuhan bilang dikatakan bahwa ayat 10 dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia pemilik langit dan bumi, cukup dong harusnya. Apalagi dia yang menyelamatkan kita, cukup dong. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Lebih bahaya lagi filsafat yang palsu. Apa filsafat yang palsu Bapak Ibu Saudara? Pengajaran-pengajaran yang baik, kelihatannya baik, kita butuh untuk pelajari dan berhasil. Kan bingung ya Bapak Ibu Saudara. Berhasil loh Bapak Ibu Saudara. Ingat, iblis juga punya kuasa. Dia bisa menyembuhkan. Benar gak? Dia bisa membuat Bapak Ibu Saudara jadi kaya. Benar gak? Tetapi menurut Kristus atau tidak pengajaran-pengajaran yang datang kita perlu tahu. Ini dari si jahat atau bukan. Nah hari-hari ini gak apa-apa ke gereja. Gak apa-apa ibadah. Tapi yang itu juga boleh. Ini yang perlu dihati-hati. Itu kita tertawan. Kita jadi Kristen rutinitas Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga kompromi dengan pengajaran-pengajaran dunia. Tradisi. Tradisi bagus gak? Bagus gak Bapak Ibu Saudara? Saya ada pemikiran nih. Kalau ada orang berduka pakai baju hitam boleh gak? Boleh gak? Boleh dong. Sebagai bentuk kita menghargai keluarga. Sebagai kita juga menunjukkan bahwa kita ini lagi berduka. Tapi kalau sampai 40 hari kita pakai baju hitam. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kalau kita berduka jangan berlarut-larut. Pakai baju hitam, kong di rumah kurang pasang tuh bendera itu hitam 40 hari, hitam semua. Giliran gak pakai baju hitam, ngana ini, ngana menghargai orang tua yang so mati. Ya masih hidup yang dihargai, jangan yang so mati. Makanya sementara orang tua masih hidup tuh dihargai anak-anak yang setuju katakan amin. Jangan sudah mati baru disuruh menghargai, itu udah salah. Lalu alasannya cuma baju hitam. Kalau kita perjamuan kudus saya pakai baju merah boleh gak? Siapa yang bilang boleh? Untung Pak Edi angkat, yang lain gak berani angkat kalau Pak Edi gak angkat tangan. Lawang dulu pakai jeans aja bisa dapat marah ke gereja. Ibadah bukan tentang itu Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu baik, tetapi sesuai firman Tuhan enggak. Kalau kita pakai baju hitam karena itu seragam, rapi, gak apa-apa. Tapi gak usah kita menjudge orang yang gak pakai baju hitam. Hati kita gak beres kan. Tradisi baik, tetapi sesuai firman atau tidak kita mesti tahu. Nah yang sekarang nih Bapak Ibu Saudara kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita tahu money fasting, masih ada waktu, saya minta waktu. Boleh saya tambah atau boleh tutup? Oke. Tahu money fasting? Konsep money fasting. Manifesting. Ya pokoknya itulah Bapak Ibu Saudara. Sebuah konsep yang mengajarkan bahwa apa? Kita kalau pengen mendapatkan sesuatu kita cukup pikirkan terus, harapkan terus. Berpikir dengan positif, nanti sesuatu yang positif akan berjumpa dengan yang positif, dia akan terjadi dalam kehidupan kita. Manifesting, pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik. Benar gak? Manifesting. Dipikirkan terus supaya terjadi. Loh kita kan berharapnya sama Tuhan, yang setuju katakan amin. Iman itu bukan apa yang kita mau terjadi, tapi apa yang jadi kehendak Tuhan terjadi. Jadi apa yang kita mau gak terjadi ya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan lagi siapkan yang terbaik. Makanya kita imannya kepada Tuhan, bukan pengajaran-pengajaran dunia. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa satu-satunya juru selamat hanya Yesus Tuhan. Jangan pernah jual nama Yesus buat hal-hal yang cuman karena kita ingin mendapatkan apa yang kita mau.
dengan keadaan dunia yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya dan yakini Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita responi dengan benar, tidak sekedar kita beragama, tidak sekedar kita menjadi pelayan, tetapi mari kita hidupi beberapa hal. Yang pertama, kita bertobat, katakan bertobat. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Yang kedua, kita mau pikul salib. Dan yang ketiga, tetaplah di dalam Tuhan. Amin. Bolehkah tepuk tangan untuk Tuhan? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya untuk berdiri. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kita nyanyikan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu selamanya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang terus mengajarkan kami untuk menghargai nama Yesus, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Biar firman Tuhan ini tidak sekedar menjadi pengajaran, tidak sekedar menjadi knowledge, tetapi ini menjadi sesuatu yang membuat iman kami terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus ambil alih setiap penyampaian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini pasti jatuh di tanah hati yang subur, membuat kami bertumbuh di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima doa berkat dan pulang, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ibadah Paskah hari Minggu. Ibadah akan diadakan 3 kali, jam 9, jam 11, dan jam 1 siang. Juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah tanggal 12 April, hari Minggu tanggal 12 April, yang akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Juan Mogi. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengatur waktu yang terbaik. Kalau boleh saya anjurkan, masuklah di ibadah 1 atau ibadah 3, karena di ibadah 2 biasanya penuh, supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih maksimal lagi untuk melaksanakan ibadah kita bersama-sama. Amin. Ya. Segala bangsa sujud kepadamu, Kau layak kudus, layak disembah. Kau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat merayakan Jumat Agung, Happy Good Friday. Tuhan Yesus memberkati.